Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah siap belum menerima pelajaran fisika? Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Awalia Nur Aizah. Saya mahasiswa PPL di MAN 1 Kota Semarang. Saya sendiri dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, kita lanjut ke materi ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang gerak lurus. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya kita adalah untuk mengetahui jenis-jenis gerak lurus dan contoh-contoh soalnya. Langsung saja ya. Yang pertama ada pengertian gerak lurus. Gerak lurus ini merupakan gerak suatu objek yang lintasannya itu berupa garis lurus. Nah, besaran-besaran yang perlu dipahami dalam gerak lurus itu ada 5, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, untuk jarak sendiri itu bisa dibaca ya, bahwa jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak selama suatu selang waktu. Merupakan besaran skalar. Kalau perpindahan merupakan posisi suatu benda, perubahan posisi suatu benda maksud saya. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Yang ketiga ada kelajuan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan ini merupakan besaran skalar. Yang keempat ada kecepatan, yaitu perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, merupakan besaran vektor. Nah, yang terakhir adalah percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, percepatan ini sama kayak kecepatan, yaitu besaran vektor. Nah, dari tadi kita bahas tentang besaran skala dan besaran vektor. Jadi, apa sih perbedaan dari keduanya? Yang pertama itu besaran skalar. Besaran skalar ini merupakan besaran yang memiliki nilai saja. Kalau yang kedua yaitu besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, untuk rumus-rumus dari besaran-besaran tadi yaitu untuk kelajuan, yaitu jarak per waktu, kecepatan itu perpindahan per waktu, percepatan itu perubahan kecepatan per waktu. Nah, untuk jenis-jenis gerak lurus itu ada 3. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, ada gerak vertikal. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasannya itu lurus dengan kecepatan yang tetap. Ingat ya, kalau GLB itu kecepatannya yang tetap. Nah, secara sistematis dapat dinyatakan sebagai V sama dengan S per T, yaitu kelajuan, bisa juga kecepatan, atau S per T, S-nya itu jarak, T-nya itu waktu. Untuk satuannya sendiri yaitu meter per sekon atau kilometer per jam. Grafiknya seperti ini ya. Kecepatannya tetap. Nah, untuk contoh soal yaitu seorang pengendara mobil berkendara selama 30 detik ya, sepanjang lintasan lurus dengan jarak 200 meter. Berapa kecepatan dari pengendara mobil tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu diketahui jarak. Berarti S itu jarak 200 meter, T itu waktu, yaitu 30 sekon. Maka kecepatan pengendara mobil tersebut adalah F sama dengan S per T, 200 per 30 sama dengan 6,67 meter per sekon. Selanjutnya, GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda dalam lintasan lurus suatu objek dengan percepatan tetap. Kalau GLBB berarti percepatannya yang tetap.
Terdapat dua jenis gerak lurus berubah peraturan, yaitu gerak lurus berubah peraturan dipercepat dan gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, VT ini yang benar itu bukan kecepatan awal ya, tapi kecepatan pada waktu T, pada saat waktu T sekon. Kalau V0 itu berarti kecepatan awal. Kalau T itu waktu, A percepatan, S jarak. Kalau percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat ya. Kalau kecepatan meter per sekon. Nah, ini untuk grafiknya yang GLBB dipercepat. Oh iya, lupa. Yang ini tadi plus minusnya ini tergantung ya, dipercepat atau diperlambat. Kalau kecepatannya dipercepat itu berarti positif, kalau diperlambat itu berarti negatif. Nah, sekarang contoh soal. Kereta api bergerak dengan kecepatan 80 meter sekon pangkat -1 menuju stasiun. Kereta api tersebut perlahan-lahan direm hingga selang 20 sekon berhenti karena telah sampai di stasiun. Maka, hitunglah besar perlambatan yang dialami kereta api, jarak yang ditempuh kereta api dari mulai bergerak sampai berhenti. Penyelesaiannya, V0 itu tadi 80 meter per sekon ya, atau 80 meter sekon pangkat -1. T-nya 20 sekon. Yang ditanyakan itu A, percepatan, dan ST, jarak pada waktu T. Oh ya, mulai bergerak sampai berhenti. Nah, berarti kita pakai rumus yang A itu VT sama dengan V0 plus AT. Kita akan nyari A, berarti kita pindah ruas ya. Berarti kan VT, V0-nya dipindah ruas menjadi VT min V0. AT-nya ini, T-nya dipindah ruas menjadi pembagian ya. Berarti rumusnya jadi A sama dengan VT min V0 per T. VT-nya 0. V0-nya min 80 meter sekon pangkat -1 ya, ini harusnya -1 bukan -2 per 20 sekon. Hasilnya min 4 meter sekon pangkat -2. -2 ini dari sekon ini ya, sekon ini kan -1, ini pindah ke atas jadi -1 tambah -1 -2. Nah, jadi perlambatan yang dialami kereta api adalah 4 meter sekon pangkat -2. Nah, jadi tanda minus di sini itu tandanya perlambatan ya. Nah, untuk yang soal B, yaitu ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti V0-nya tadi 80 meter sekon pangkat -1 dikali T-nya itu 20 sekon ditambah setengah AT kuadrat. A-nya min 4. T-nya 20. Berarti ini 20 kuadrat. 80 kali 20 1600. Setengah kali min 4 20 kuadrat itu 400. Berarti min 2 kali 400 berarti min 800. 1600 kurangi min 800 hasilnya 800. Nah, jadi jarak yang ditempuh kereta api tersebut adalah 800 meter. Nah, berarti yang A tadi jawabannya min 4 dan yang B jawabannya 800. Min 4 meter sekon pangkat -2 dan 800 meter. Nah, kalau yang gerak vertikal kita minggu depan saja ya. Sekarang Ibu ada tugas 5 soal. Kalian bisa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa kerjakan, ditulis tangan saja karena ada berapa ini, 1, 2, 3 soal hitungan biar memudahkan kalian. Berarti kalian tulis tangan aja, ditulis di kertas.
Jadi nanti tugasnya dikerjakan di folio atau HVS, kemudian kalian scan dan buat PDF ya. Untuk pengumpulannya, nanti kalian bisa mengumpulkan di Google Classroom. Nanti kita bisa diskusikan lagi ya di kelas. Nah, untuk selanjutnya, untuk tanya jawab, Ibu kembalikan di diskusi kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.